Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membakar sekam yang akan kita jadikan arang sekam. Ini cuaca juga mumpung panas, kemudian agak berangin. Jadi kalau cuaca panas dan agak berangin seperti ini akan mempercepat matangnya dalam pembakaran. Maka kita sudah menyiapkan nih sekamnya, ada didatangkan kemarin sekitar 80 karung. Tetapi kita tidak membakar semuanya, sebagian saja kita bakar dulu. Ya, kita langsung saja coba kita sama-sama bagaimana cara untuk membakar sekamnya. Kita lokasinya di sana. Yuk kita ke sana. Ubi abuy. Bulan yang lalu kita tanam. Oh, ini ubi rebus. Ubi obui. Ubi abuy. Empuk. Memang betul-betul empuk. Masya Allah, lihat nih. Hmm. Nikmat bang ya? Nikmat sekali. Nikmat mana yang kau dustakan lagi ya kan? Ya. Walaupun baju tak diganti-ganti. Tak perlu. Dia baju kerja memang setahun sekali, itu pun kalau ingat. Kalau pekerja itu biasanya nyucinya itu pas hujan aja. Kena hujan basah, baru dicuci sekalian. Pas masuk karet. Pas masuk dalam paret. Nikmatnya Besarnya. ubi rebus. Besarnya karung. Nah ini udah kita siapkan kopi dan ubi abuy. Ubi rebus maksudnya. Oke, kita lanjut nih. Kita siapkan koran dulu. Koran yang akan kita bakar nantinya, yang kita masukkan ke dalam cerobong. Jadi pembakarannya itu mulai dari dalam timbunan sekam. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat aja nanti ya. Cukup ya. Terlalu banyak nih. Terlalu banyak. Kira-kira segini. Nih. Jangan cuma satu lembar, tapi beberapa lembar. Ini kita buat koran ataupun koran ya namanya, tetap koran. Kalau majalah dia terlalu berat untuk dibakar. Jadi koran bagusnya. Belum. Dah. Ya, jadi setelah kita letakkan cerobong di bagian tengah, kemudian kita serakkan, taburkan, sebarkan. Nah, dibuat menjadi suatu gundukan. Sekamnya ini mengelilingi cerobong. Jadi itu yang saya katakan tadi, pembakarannya itu bukan dari pinggir luar, tetapi dari dalam. Banyak yang mereka mencoba membakarnya tapi dibakar seperti bakar sampah, tetapi ini dengan cara yang berbeda. Kita buat tumpukan. Ya, sementara ini dulu nih 2 karung 100 kg. Jadikan gundukan ya, Muter. sampai ke atas. Muter. Dibuat meninggi. Nanti pembakarannya dari dalam bisa langsung lebih cepat. Oke. Lalu kita bakar korannya, kemudian kita masukkan. Jangan langsung dimasukkan secara banyak, tetapi dibuat perlahan-lahan ataupun satu-satu, supaya pembakarannya itu merata, enggak langsung besar. Nah, fungsi seng yang kita lubangkan ini, itu maksudnya ataupun tujuannya adalah api yang dari dalam akan mengenai seluruh bagian dari sekam yang berada di dalam.
tetapi pembakarannya nggak langsung, dia akan mengenai beberapa bagian sekam dalam titik-titik tertentu pada daerah lubangnya ya. Jadi kita masukkan nggak langsung banyak, tapi sedikit demi sedikit. Kita pastikan api yang berada di dalam ini hidup. Udah hidup. Ini kita tinggikan gundukannya karena apinya nanti bakalan ke atas. Tuh, dapat dilihat ada api di dalam. Terlihat tidak ya? Mungkin di kamera nggak jelas kalau ada api dari apa tuh lubang cerobongnya. Jadi apinya lama-lama membesar, tetapi tidak membakar langsung. Dia hanya melewati lubang-lubang yang berada pada cerobong. Nih dia apinya. Tuh. Oke, setelah seperti ini kita biarkan saja dulu untuk pembakarannya. Jadi kita tinggalkan, tetapi tetap kita cek apinya. Nanti kita lanjut. Ini kawan-kawan, karena cuacanya panas, kita lihat kan bagian dalamnya sudah mulai turun, berarti sudah sangat banyak terbakar. Jadi kalau bisa seperti ini jangan dibiarkan, akan tetapi kita tumpuk lagi seperti ini. Nih, jangan sampai ada api, soalnya nanti kalau kita biarkan di dalamnya malah jadi abu, bukan jadi arang sekam, tetapi malah jadi abu, nggak bisa terpakai. Jadi bagian bawah pun yang kita angkat seperti ini lebih tipis bagiannya, sehingga lebih cepat tuh terbakar. Nih, ini sekitar 5 menit aja tadi, sampai 10 menitan ya. Lalu perhatikan pembakarannya di atas. Kalau dia masih sangat panas, berarti apinya masih bagus. Oke, kita tinggalkan lagi, tapi dicek lagi ya, selalu dicek. Oke, kita cek lagi nih. Ini harus dinaikkan lagi. Ini kalau udah asapnya seperti ini nih, ini berarti pembakarannya sangat bagus. Ini yang saya bilang, kalau untuk membakarnya jangan di tempat yang sempit, tapi harus tempat yang lapang memang. Ini kita lihat di atasnya kan sudah mulai terbakar, bahkan ada yang menjadi abu. Ini jangan sampai terlambat, tapi kita naikkan lagi, kita timbun lagi. Ini cerobong jangan dulu pernah diangkat ya, sampai benar-benar nanti kalau kita mendapatkan pembakarannya itu di tebing-tebingnya, di tebing gundukan ini. Jadi kalau udah ada pembakaran di sini misalkan, atau di sebelah situ, ini di pinggirannya sini ada yang mulai terbakar, baru mulai kita mengaduk. Kemudian untuk cerobongnya nanti kita perlihatkan bagaimana cara untuk melepaskannya. Jadi itu cerobong ini harus benar-benar tegak di tempatnya, jangan sampai miring ataupun menumpuk. Nanti kalau sempat tertimbun, api yang di dalam itu akan berusaha untuk padam, jadi bisa jadi lebih lama lagi dalam pembuatannya. Nih asap seperti ini bisa dikatakan bagus nih ya, kita timbun aja lagi. Ini udah 3 kali 4 kali penimbunan, dinaikkan terus. Nah, oke, kita tunggu lagi.
usah ditunggu, kita ngopi lagi. Ada kopi, ada ubi bakar. Ya. Sambil dipantau terus. Ya. Kita minum dulu. Nih tempat air minumnya dari labu. Cantik kan? Ini untuk orang-orang dulu nih, yang memang belum ada orang jual ceret ataupun teko, maka pakai ini nih. Ini untuk nyimpen air dingin nih, sangat bagus. Dinginnya lama. Tapi kalau air panas dia bisa agak cepat dingin sih. Ya, cantik ya. Ceret dari labu. Nih. Sambil kita cek lagi. Kita pantau saja. Oke. Ini kita lihat nih. Ini berarti pembakaran kan sudah menembus bagian tengah dari sekamnya. Maka di sini udah bisa untuk diaduk, jangan terlambat, nanti bisa jadi abu. Ini sebelumnya cerobongnya kita kasih dulu pemberat. Seperti ini hanya bertujuan agar cerobongnya tidak goyang. Karena cerobong ini belum diangkat. Masih kita aduk terlebih dahulu. Kita aduk. Nah, kita lihat ini bisa dikatakan berarti pembakaran sudah 50%. Kita lihat ya. Kita aduk, jadi bagian yang dalam itu kita keluarkan, kemudian bagian yang belum terbakar supaya berada di dalam. Ini asapnya makin banyak kawan-kawan, jadi ini yang saya katakan tadi, harus di tempat yang agak lapang. Soalnya mata pedih nih kalau kena asap ini. Dia kan ada seperti minyak yang dikeluarkan juga dari sekam. Nah, maka kita buat pemberat di cerobong ini supaya cerobongnya nggak tumbang ataupun jatuh, itu maksudnya. Ketika dalam pengadukan, kita lihat bagian dalam sudah terlihat hitam. Kita aduk dulu secara merata. Pas tengah hari ini sekitar jam 12. Berarti tadi kita mulai jam 11. Ini sekarang sekitar jam 12. Jadi untuk mencapai 50% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Oke. Nah, setelah kita aduk, ini pemberatnya kita singkirkan lagi supaya perapiannya masih tetap bagus berada di dalam. Nanti kita cek setelah sholat zuhur ya. Kita tinggalkan dulu sejenak. Oke kawan, setelah sholat zuhur, kemudian kita juga sudah makan. Ini kita cek lagi. Nah, terlihat bahwa di bagian luar ini sudah terbakar. Ya. Tuh, di bagian atasnya juga. Tapi ini bagus pembakarannya sebab apinya tidak berkobar ataupun semarak. Jadi hanya sebatas di sekam ini saja. Lalu setelah seperti ini, jangan lu diangkat cerobongnya, tetapi kita aduk lagi. Kita naikkan lagi. Kita tutup lagi. Jangan diaduk, karena kalau diaduk nanti
pembakarannya bisa mengulang dari awal. Maksudnya dia lebih lambat jadinya. Jadi biarkan aja dia terbakar terlebih dahulu. Ini cukup hanya kita naikkan saja yang bagian luar agar terkena panasnya api, kemudian bisa ikut terbakar. Nah, seperti ini. Nih kita lihat bagian dalamnya sudah agak gosong juga, maksudnya sudah menjadi arang. Baik, kita tunggu lagi sejenak. Ayo. Wah, panasnya. Nih kita cek lagi. Wah, udah lihat udah menghitam ngeliling nih. Berarti ini sudah harus diaduk. Kita lihat ini udah 75%. Harus diaduk lagi. Yang bagian dalamnya dikeluarin biar rata. Udah seperti ini. Untuk cerobongnya sudah bisa dilepas 80%, berarti untuk cerobong yang tengah itu bisa dilepas. Udah bisa diangkat. Nah, ini udah 85% malah. Bentar. Nah, kita angkat. Nah, ini kita tinggal nunggu sampai 100%. Jadi kawan-kawan, kalau udah 80-85% seperti ini, kalau seandainya mau cukup untuk pembakarannya, udah bisa untuk dimatikan. Untuk cara mematikannya nanti saya akan memperlihatkan setelah bakaran ini telah masak 100%. Kita aduk terus. Karena kita lihat di bagian dalam itu sudah sangat hitam. Jangan sampai kita biarkan di dalamnya akan menjadi abu. Ini sudah sangat bagus, kita lihat hasilnya. Sekarang ini udah jam 2 nih. Oke, kita sirakkan seperti ini. Jadi supaya hitamnya merata. Pembakarannya itu merata. Masih ada api. Kita, Harus pakai sepatu safety. jadi kalau untuk yang skala besar nih memang harus pakai sepatu, kalau enggak, ini kaki bisa terbakar. Kita lihat seperti ini, nampaknya apinya sudah padam, tetapi padahal enggak. Inilah yang kita waspadai. Sebab ini saja nih, mungkin hanya ada api sedikit saja bisa hidup lagi. Oke, baik kawan-kawan, ini rasanya sudah cukup karena waktu juga udah 5:30. Jadi kita nggak sampai 100%, tetapi hanya sekitar 90% saja. Karena kalau kita buat menjadi 100% ini bisa sampai malam. Maka di sini juga kita menghindarkan suatu penyusutan yang banyak. Maka kita padamkan. Cara memadamkannya seperti ini. Pertama kita serakkan dulu. Kemudian kita siram, harus kita siram perlahan-lahan. Ini bisa dibilang lama nih nyiramnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat basah di sekam ini yang kita siram di atas, tapi di dalamnya itu
masih membakar. Nah, ini kita jangan tertipu ataupun jangan mau terperdaya dengan sekam. Jangan seperti api dalam sekam. Nah, itu kemarin kita membahas tentang itu tuh ya, api dalam sekam. Jadi kita lihat di atas itu sudah dingin, adem, tetapi ternyata di dalam masih membakar, menghabiskan. Ini kalau misalkan masih ada api di dalamnya, kemudian kita tinggalkan, maka besok pagi ini nggak jadi arang lagi, tetapi udah jadi abu. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar memastikan kalau sekam yang kita bakar ini padam apinya, nggak ada api lagi. Harus diperhatikan, soalnya walaupun dia ada satu tumpuk yang masih berapi, masih panas, itu bisa hidup lagi apinya. Maka kita buat cara seperti ini. Yang pertama, terus kita siram sambil diaduk sambil disiram. Mestinya memang 2 orang nih untuk mengerjakan hal ini. Kalau sendiri agak repot ataupun sulit ya, karena harus menyiram sambil mengaduk. Ini bisa dikatakan wajib nih kawan-kawan. Ini hal yang paling penting ketika kita membakar sekam. Nah, kalau kita buka seperti ini masih ada asap yang keluar. Tuh. Itu artinya dia masih panas. Atau nih bagi kawan-kawan yang memang sekamnya ingin pakai sendiri, maka kita nggak usah menyiramnya. Alangkah baiknya dan lebih cepatnya itu dan lebih praktisnya itu kita mematikannya dengan tanah. Ini sekam ini masih panas, ini campuran dari yang tadi. Jadi kita campurkan langsung dengan tanah seperti ini. Karena kita akan langsung menggunakannya kan? Kita langsung untuk menggunakan. Jadi berbeda dengan yang tadi yang kita siram, karena itu juga untuk jual, kemudian untuk dibawa juga biar nggak berat. Tapi kalau untuk pakai sendiri, ini cukup dengan tanah saja. Karena dengan tanah ini sangat efektif untuk mematikan ataupun memadamkan api di dalam sekam. Tanah. Nanti kalau misalkan kawan-kawan udah siap ini, tinggal campurkan dengan kompos dan sebagainya. Yang kedua. Oke. Atau cara yang ketiga nih kawan-kawan, memadamkan apinya, yaitu dengan kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kalau bisa drum dari kaleng ini ya, drum kaleng, kemudian yang terbuka seperti ini, kemudian dimasukkan ke sini. Ini sekam pesanan orang yang mereka minta hanya 40-50% saja sekam bakarnya, hanya untuk mematikan kutu saja dan tidak membawa jamur. Jadi caranya setelah kita masukkan ke dalam drum, kemudian nanti kita siapkan kain yang selebar tutupnya ini, lalu kain itu kita basahkan. Setelah kain kita basahkan, lalu kita tutup. Dari pintu ini kita tutup semuanya. Kita tutup. Setelah kita tutup, maka kita biarkan. Biasanya itu akan memadamkan apinya secara otomatis. Nah, mungkin demikian dulu cara kita untuk membakar sekam. Kawan-kawan, ini kita menunjukkan gimana cara kita untuk membakar sekam. Tapi ini dengan kapasitas yang cukup banyak ya. Tapi kalau seandainya kawan-kawan hanya memiliki tanaman yang sedikit, insya Allah nanti dalam video selanjutnya kita akan menunjukkan gimana caranya untuk membakar sekam skala kecil ataupun sedikit. Nah, oke, kita lihat sudah bisa dipegang nih. Yang tadi dengan tanah, ya. Baik. Ini sudah dikatakan mati dan dingin, udah dingin. Jadi kita memiliki alternatif cara memadamkan apinya. Baik, begitu saja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya, bagi kita yang ingin melakukan dan membakar sekam bakar ataupun membuat arang sekam, maka seperti itulah caranya. Terima kasih yang sudah menonton. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.